kami dari kelompok 1. Nah, pada kali ini kami ingin mengunjungi beberapa tempat bersejarah yang ada di Jakarta. Yang pertama, kami akan ke Taman Proklamator di daerah Cikini, Museum Fathahillah di Kota Tua, Museum Bank Mandiri yang ada di Kota Tua. Nah, penasaran kan? Nah, ayo ikutin kita perjalanan kita dan jalan kita ke museum. Let's go. Nah, di sini kode digital yang akan kami gunakan itu salah satunya adalah Google Maps. Jadi, sebelum kita berangkat ke tujuan pertama kita, yaitu Taman Proklamator, kita cek dulu nih di Google Maps. Kita berangkat dari stasiun Soekarno-Hatta, kemudian turun ke Cikini, lalu berjalan kaki sekitar kurang lebih 1 km. Kemudian baru kita sampai di Taman Proklamator. Halo teman-teman. Nah, sekarang kita udah ada nih di Taman Proklamator. Sekarang kita lagi ada di pintu tamannya. Yuk ikutin kita yuk. Sejarah Taman Proklamasi. Taman Proklamasi berlokasi di Jalan Menteng 10, Jakarta Pusat. Dulunya Taman Proklamasi ini berlokasi di Jalan Pengangsan Timur nomor 56. Taman Proklamasi ini ada dulunya rumah kediaman Insinyur Soekarno dan keluarganya. Di halaman Taman Proklamasi juga dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman, di belakang saya ini terdapat monumen yang mencolok di Taman Proklamator Jakarta. Nah, nama monumen ini adalah Monumen Soekarno-Hatta. Monumen ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1980. Nah, perlu kalian ketahui bahwa monumen ini terbuat dari perunggu yang tingginya sekitar 4 meter. Seperti yang bisa kalian lihat juga bahwa patung ini sangat berdiri dengan kokoh karena memang terbuat dari perunggu. Nah, selain dari monumennya ini, terdapat juga teks proklamasi yang sudah diperbesar. Dan juga pilar-pilar tinggi di belakangnya. Nah, teman-teman, yuk kita telusuri lebih lanjut. Jadi, yang pertama di sini adalah patung atau monumen dari presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno. Lanjut, di sini ada teks proklamasi yang sudah diperbesar, seperti yang bisa kalian lihat. Dan di sini pula juga ada wakil presiden pertama kita, yaitu Bung Hatta. Dan di belakangnya juga ada pilar-pilar tinggi yang lumayan banyak, seperti itu. Nah, tugu ini merupakan tugu peringatan 1 tahun Republik Indonesia yang kemudian diganti nama menjadi Tugu Proklamasi atau Tugu Jarum karena bentuknya seperti jarum. Nah, seperti pada nama awalnya, Tugu Proklamasi ini dijadikan sebagai hadiah untuk peringatan 1 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang dibuat oleh seorang anggota Ikatan Wanita Jakarta yang bernama Dr. Randa Yosmahdani dan diresmikan oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Nah, yuk apa aja sih yang ada di Tugu peringatan 1 tahun Republik Indonesia? Nah, di sini terdapat ukiran batu mengenai naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan di bawahnya juga ada ukiran peta kepulauan Republik Indonesia. Nah, di baliknya ini ada pembuat Tugu Proklamasi ini, yakni adalah seorang anggota Ikatan Wanita Jakarta dari Dr. Andas Madani. Nah, kemudian di sini ada Tugu Petir. Tugu Petir ini berdiri di tengah-tengah area monumen dan menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung karena bentuknya yang megah dan juga unik. Tugu Petir ini adalah tiang yang memiliki tinggi sekitar 17 meter dan memiliki simbol petir di ujung atasnya. Di bagian dasar terdapat tulisan logam yang berbunyi, disinilah dibacakan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Simbol petir di tugu ini mencerminkan atau melambangkan semangat dan gemuruh proklamasi kemerdekaan Indonesia.
taman ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas pendukung seperti adanya jalur pejalan kaki, tempat duduk untuk para warga yang datang, dan juga ada tempat sampah serta rumput dan pepohonan yang rindang. Dan juga ada musola untuk umat muslim yang ingin beribadah. Namun ada yang membedakan dari fasilitas di taman ini dengan taman-taman yang ada di Jakarta lainnya. Seperti halnya dikarenakan taman ini lebih difungsikan untuk kegiatan kebangsaan. Oleh karena itu fasilitas utama yang ada di taman ini adanya beberapa tugu seperti Tugu Petir dan juga Tugu 1 Tahun Kemerdekaan Indonesia, serta adanya Monumen Soekarno-Hatta. Nah, jadi Taman Proklamasi ini adalah tempat yang menjadi saksi bersejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, di taman ini merupakan taman yang dikenal sebagai lokasi pembacaan naskah proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Bung Hatta pada 17 Agustus 1945. Nah, di taman ini menggabungkan fungsi sejarah, budaya, dan sosial, yang dimana tempat ini pastinya harus kita lestarikan dan kita jaga. Nah, teman-teman, jalan kedua kita pakai adalah aplikasi Gojek. Di aplikasi Gojek ini ada fitur untuk scan KRL yang bertujuan di stasiun Jakarta Kota. Kita menggunakan aplikasi Gojek untuk klik Go Transit. Nah, lalu kita muncul dan scan kode ini. Sejarah museum ini, awalnya gedung ini pada tahun 1620 didirikan Balai Kota yang digunakan berfungsi sebagai Dewan Pemerintahan Belanda Sidang di lantai 1 dan gereja di lantai 2. Nah, lalu ada pembangunan ulang pada tahun 1626 yang menggantikan gedung pertama di tempat yang sama menjadi lokasi pengaturan pemerintahan oleh Belanda. Nah, setelah itu pada tahun 1706 pembangunan gedung Balai Kota ketiga inilah yang menjadi masih berdiri hingga sekarang dan dikenal dengan Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta. Nah, lalu pada 1942 bangunan ini diambil alih oleh Jepang sampai tahun 1945. Seiring berjalannya waktu, gedung ini dijadikan museum yang dimana terdapat koleksi yang masih ada hingga saat ini dari peninggalan bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Nah, isi dari Museum Sejarah Jakarta ini terdapat koleksi-koleksi yang mayoritasnya itu peninggalan-peninggalan masyarakat Belanda yang bermukim di Batavia sejak awal abad 16 seperti mebel, perabotan rumah tangga, senjata, keramik, peta, serta buku-buku. Namun, seiring berjalannya waktu, ditambah koleksi seperti replika perjalanan sejarah kota Jakarta dari masa Batavia, replika peninggalan masa kerajaan Tarumanegara dan Pajajaran, hasil penggalian arkeologi Jakarta, dan berbagai batu prasasti. Nah, ruangan ini menceritakan mengenai masa prasejarah dan masa klasik di Indonesia, khususnya di Jakarta. Nah, masa ini merupakan masa ketika manusia belum mengenal tulisan, sehingga tinggalannya hanya berupa jejak aktivitas pada masa itu, seperti alat batu, perkakas, lukisan gua, maupun batu-batu besar sebagai simbol ritual. Nah, teman-teman semua, sekarang kita masuk ke peninggalan wilayah Kerajaan Tarumanegara. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini ada beberapa peninggalan seperti Prasasti Ciareten, Prasasti Kebon Kopi, dan juga Prasasti Tugu di sebelah sini. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di ruangan Dewan Pengadilan Kota Praja. Nah, di ruang Dewan Pengadilan Kota Praja ini menangani perkara-perkara perdata seperti perceraian, catatan sipil, hingga izin untuk perdagangan. Nah, di sini juga terlihat meja besar dan beberapa kursi, di mana saat itu para petinggi pemerintah dan juga hakim dan jaksa terduduk di sini. Kemudian untuk tersangka terduduknya di lantai.
Oke, jadi di sini saya sudah berada di ruangan yang memiliki beragam senjata. Dan salah satunya di samping saya ini ada meriam yang merupakan meriam Cirebon dengan model cat bang atau juga bisa disebut sebagai meriam coak. Dan meriam ini memiliki ada dua model. Dan meriam di samping saya ini memiliki model dari Cina yang memiliki sejarah pada Kesultanan Demak. Meriam ini digunakan oleh Adipati untuk melawan Portugis di Malaka pada tahun 1512, di mana pada awalnya meriam ini itu merupakan milik kerajaan Majapahit yang pada saat itu sudah runtuh. Oleh karena itu Kesultanan Demak menggunakan meriam ini untuk sekalian membangkitkan kembali kejayaan kerajaan Majapahit dan untuk melawan bangsa Portugis. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di depan kamar Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tinggal di sebuah kamar di atas penjara wanita. Dulunya, kamar ini dihuni oleh ketua penjara Cipion Suwoning. Kita sudah di depan kamarnya. Di sini lagi tidak boleh masuk ya. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa di kamar Pangeran Diponegoro terdapat beberapa koleksi seperti peta perjalanan Pangeran Diponegoro dari ditangkap oleh Belanda hingga dibuangnya di Makassar dan Manado. Nah, kemudian sekarang kita sedang berada di ruangan yang paling menarik dari Museum Fathahillah ini, yaitu adalah ruang penjara bawah tanah. Ruang penjara bawah tanah ini dulu digunakan untuk menampung para tahanan atau bahkan tokoh masyarakat Indonesia yang sekiranya saat itu menentang Belanda. Nah, penjara bawah tanah laki-laki dan perempuan itu dipisah, dan yang sekarang ada di samping saya adalah penjara bawah tanah laki-laki. Ada 7 sel penjara laki-laki dan satu selnya itu bisa diisi hingga 50 orang. Untuk ukurannya sendiri itu tiap sel sama, sekitar 150 cm sampai 160 cm tingginya dan lebarnya tak sampai 10 meter. Untuk detailnya, mari ikuti saya. Jadi ruangan ini tingginya sekitar 150 sampai 160 cm dan lebarnya tidak sampai 10 meter. Ruangan ini kosong, cuma ada bola-bola pemberat. Nah, bola-bola pemberat inilah yang dulu digunakan untuk mengikat kaki para tahanan. Jadi mereka itu buang air besar, buang air kecil, semua aktivitas mereka dilakukan di sini. Jadi banyak tahanan yang sudah meninggal sebelum diadili. Nah, kemudian sekarang kita sedang berada di depan pintu ruang penjara bawah tanah wanita. Penjara bawah tanah wanita ini justru tingginya lebih rendah dibandingkan penjara bawah tanah laki-laki. Karena pada saat itu tahanan-tahanan wanita dipaksa untuk diikat kakinya supaya bisa masuk ke dalamnya. Nah, penjara bawah tanah wanita ini sempat dialiri dengan air sehingga pengunjung tidak boleh masuk. Tetapi sekarang sudah kering. Namun tetap saja pengunjung itu harus menunduk atau bahkan berjongkok untuk bisa masuk ke dalamnya. Cuma pada saat ini sedang ada halangan, jadi kita tidak bisa masuk untuk ke dalam penjara bawah tanah wanita. Salah satu tokoh yang sempat dipenjara di dalam penjara bawah tanah wanita ini adalah Cut Nyadien sebelum ia dipindahkan atau diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Nah, terakhir kita ada di Museum Mandiri. Nah, untuk mengetahui informasi yang ada di Bank Mandiri, yuk ikutin kita. Oke, kita masuk ke sejarah Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah sebuah gedung atau museum yang memiliki sejarah yang berlokasi di Jalan Lapangan Nomor 1 Stasiun Jakarta Barat. Museum Mandiri dibangun pada tahun 2004. Awalnya, gedung museum digunakan sebagai kantor, kemudian berkembang menjadi perusahaan di bidang perbankan. Koleksi-koleksi yang ada di Museum Bank Mandiri ada brankas, safe deposit box, koleksi uang, dan ruang IT Bank Mandiri. Teman-teman, sekarang kita sedang berada di Museum Mandiri. Nah, di Museum Mandiri ini memiliki sebuah ruangan berharga yang bernama Ruangan Khazanah. Ruangan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang berharga milik nasabah, antara lain seperti uang kas dan juga emas.
Nah, dari pintu masuk kita langsung disambut oleh loket yang berbahasa Belanda. Di papan sebelah kiri ini tertulis jenis-jenis komoditas yang disimpan di bank ini pada saat masih menjadi bank perusahaan dagang Belanda. Lalu kemudian di papan sebelah kanan sini menunjukkan ruangan-ruangan direktur dan juga kantor-kantor pengawasan cabang. Nah, bergeser sedikit dari loket berbahasa Belanda, di sini ada kasir Cina. Kasir Cina ini diperuntukkan untuk melayani orang-orang Tionghoa, karena pada saat itu orang Tionghoa lumayan berperan penting dalam berniaga. Jadi Belanda membuatkan fasilitas khusus untuk orang-orang Cina yang ingin menabung di bank ini. Oke, di sini saya sedang berada di ruangan safe deposit box. Nah, ruangan safe deposit box ini berfungsi untuk menyimpan barang-barang berharga milik nasabah seperti uang kas atau berlian atau mungkin surat-surat berharga yang lainnya. Nah, teman-teman, seperti yang kalian bisa lihat, di sini banyak koleksi mata uang. Berarti di sini kami lagi ada di ruang koleksi mata uang. Di sini bisa kalian lihat dari uang pada zaman dahulu kita hingga zaman sekarang itu sudah banyak perubahannya. Seperti ini, uang kertas pecahan 100, uang kertas pecahan 1000, dan masih banyak lagi. Nah, di ruangan ini adalah silsilah dari sejarah Bank Mandiri. Dimulai dari didirikannya Bank Mandiri pada tahun 1998 dan peluncuran logo barunya Mandiri yaitu tahun 2008. Nah, untuk di ruangan sini terdapat susunan direktur dari Bank Mandiri mulai dari yang pertama hingga sekarang.